Teknik pembelajaran membaca. Banyak usaha dan penelitian yang telah dilakukan untuk mengembangkan teknik pembelajaran membaca yang baik dan efektif. Berikut beberapa teknik pembelajaran membaca yang populer diterapkan. Yang pertama ada skimming. Skimming atau yang bisa disebut baca layap merupakan teknik membaca dengan mengambil intisari atau ide pokok tentang suatu hal. Tujuannya mempermudah mengetahui secara cepat isi buku dengan hanya melacak informasi sekiranya menarik dan ingin diketahui secara mendalam. Yang terpenting, runtutan tahapan membaca yakni mulai dari daftar isi hingga pada akhir halaman yang memuat kesimpulan. Kalau pada buku bacaan, tentu ada cover belakang yang memuat sedikit gambaran tentang yang ada di isi buku. Dalam melakukan proses membaca dengan teknik skimming, yang perlu digarisbawahi di sini ada 4 hal. Di antaranya, mengenali topik buku, mengetahui pendapat atau opini orang lain tentang buku, mendapatkan bagian penting buku, dan mengetahui cara berpikir penulis, organisasi penulis, urutan ide pokok, dan lain-lain. Yang kedua ada scanning. Scanning atau disebut juga dengan membaca tatap atau memindai merupakan teknik membaca cepat dan teliti. Jenis teknik membaca ini bertujuan untuk memperoleh fakta atau informasi tertentu. Tekniknya adalah membaca cepat dengan cara meloncat-loncat pada bagian yang dirasa penting. Di sini yang mestinya ditekankan bahwa membaca scanning dituntut membaca cepat, mencari hal terpenting, libatkan daya kemampuan berimajinasi hingga pembaca tetap dalam kondisi memahami isi bacaan. Membaca scanning tidak diminta wajib untuk membaca seluruh kata atau kalimat. Cukup kata kunci pentingnya saja yang menjadi perhatian. Membaca scanning bisa dipakai oleh orang yang gemar membaca koran atau buku. Kemudian, teknik membaca selecting. Bisa disebut juga teknik baca pilih. Jenis teknik membaca yang satu ini cukup terbilang sangat mengutamakan kebutuhan, artinya memilih teks dan bagian yang dibaca berdasarkan pada kebutuhan. Teknik ini biasanya dilakukan sebelum kegiatan baca, misalnya saat membaca judul berita di surat kabar. Selecting biasanya digunakan oleh orang yang ingin mengembangkan tulisannya menjadi menarik. Dalam mengembangkan tulisan dibutuhkan setidaknya banyak monitoring berita yang memuat informasi sama dengan yang ingin si penulis kembangkan. Yang keempat, skipping. Skipping adalah teknik membaca yang mengabaikan atau melempati bagian yang tidak diperlukan atau bagian yang sudah dimengerti. Simpelnya, jika tulisan yang dibaca sudah tidak relevan dengan keinginan, maka diabaikan atau lompati saja. Teknik membaca skipping dapat digunakan di semua jenis bacaan. Selain teknik membaca yang telah disebutkan tadi, ada pula teknik membaca lainnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada teknik membaca intensif dan teknik membaca ekstensif. Membaca intensif adalah teknik membaca yang dapat diterapkan dalam upaya mencari informasi yang bersifat detail. Membaca intensif juga dapat diterapkan untuk mencari informasi sebagai bahan diskusi. Membaca intensif disebut juga membaca secara cermat. Membaca dengan cermat akan memperoleh sebuah pokok persoalan atau perihal menarik dari suatu teks bacaan untuk dijadikan bahan diskusi. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membaca intensif ini, yakni yang pertama, membaca dengan jeli sehingga dapat menentukan hal yang paling menarik dari hal-hal lain. Kedua, mempertimbangkan kemampuan diri dan kemampuan teman diskusi berkenaan dengan kemampuan diri menguasai atau memahami perihal yang akan didiskusikan. Yang ketiga, mempertimbangkan referensi yang dimiliki oleh peserta diskusi terkait hal yang akan didiskusikan. Selanjutnya, teknik membaca ekstensif. Membaca ekstensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara tidak begitu detail. Kegiatan membaca ekstensif ditujukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat pokok-pokok penting dan bukan hal yang sifatnya terperinci. Berdasarkan informasi pokok tersebut, kita sudah dapat melihat atau menarik kesimpulan mengenai pokok bahasan atau masalah utama yang dibicarakan. Membaca ekstensif dapat digunakan ketika membaca beberapa teks yang memiliki masalah utama sama. Kita dapat menarik kesimpulan mengenai teks yang memiliki masalah utama yang sama.
meskipun pembahasan detailnya berbeda. Ya, kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membaca ekstensif dua teks. Yang pertama, membaca kedua teks secara keseluruhan, sehingga mendapatkan pemahaman terhadap kedua isi teks. Yang kedua, memahami pokok-pokok penting yang disampaikan dalam masing-masing teks. Ketiga, membandingkan kedua teks sehingga memperoleh gambaran adanya persamaan dan perbedaannya. Keempat, yaitu menarik kesimpulan mengenai masalah utama kedua teks. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih.